Guys, saya mau kasih tahu sama kalian ya. Ternyata perceraian itu yang terbanyak itu bukan dari perselingkuhan loh. Ternyata dari faktor ekonomi. Nah, jadi bagaimana keuangan kita di dalam rumah tangga? Bagaimana manajemen keuangan kita di dalam keluarga? Apakah pemasukannya sama dengan pengeluaran atau lebih banyak daripada pengeluarannya? Jadi faktor itu yang terbanyak ternyata, bukan perselingkuhan. Oke? Kadang-kadang orang berpikir faktor perselingkuhan katanya yang terbanyak. Tidak. Oke? Jadi kita di dalam rumah tangga itu pertama harus ada keterbukaan. Baik keterbukaan dalam faktor ekonomi maupun faktor-faktor lainnya yang menunjang dalam keharmonisan rumah tangga. Karena apa? Karena kalau kita tidak terbuka satu sama lain, kita tidak akan tahu. Kita juga tidak bisa menebak-nebak siapa diri kita dan siapa diri suami kita. Bener nggak? Nah, jadi perlu ya keterbukaan ini penting sekali. Manajemen keuangan pun juga harus kalian tahu bagaimana keterbukaan tersebut dengan penghasilan dari suami berapa, penghasilan istri berapa, kalau digabung jadi berapa. Nah, harus bagaimana pengeluaran kita di dalam rumah tangga. Atau kalau cuma suaminya saja yang bekerja, si istri harus lebih pandai lagi dalam mengelola uang tersebut supaya penghasilannya cukup. Kalau tidak, ya kita harus berusaha lagi agar mendapatkan biaya tambahan untuk hidup, ya. Jadi jangan menyalahkan orang lain, tapi diri kita lah yang harus kita perkuat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi di dalam hidup kita di dalam rumah tangga, ya. Dan yang terakhir adalah kita harus tahu apa yang ada di dalam pikiran pasangan kita. Nah, kalau tidak ada keterbukaan, kita mana tahu? Emang kita dukun? Kan enggak gitu loh. Jadi, sekecil apapun yang ada di dalam rumah tangga, yang dalam kehidupan kamu sehari-hari, kamu harus cerita. Nah, misalkan ada berpikiran begini, kasihan suami saya udah capek, terus kita mengeluh tentang misalkan tentang kehidupan rumah tangga ini gitu, misalkan anak lah atau ada masalah yang lainnya atau keluarga dan sebagainya. Sesibuk-sibuknya laki-laki juga perlu adanya keterbukaan dari pihak istri. Jadi apapun permasalahannya, kamu berhak untuk bercerita terhadap pasangan kamu. Jangan pendam sendirian, karena memendam sesuatu tidak ada solusinya. Yang ada stres dan nantinya depresi. Akhirnya jadi masalah dalam kehidupan rumah tangga Anda dan sulit mendapatkan solusi. Kalau kamu terbuka, siapa tahu orang-orang yang di sekeliling Anda juga bisa menyelesaikan masalah kamu. Apalagi suami kamu, benar nggak? Nah, mulai sekarang terbuka dan buatlah selalu happy di dalam hidup kamu. Ya, jangan dipersulit hidup ini karena memang hidup ini memang sudah sulit. Ya, salam, Dita Gading.